Ada fakta yang tak pernah dirilis ke publik, ada kisah yang sengaja dikubur oleh waktu. Kami membukanya lembar demi lembar, mencari kebenaran di balik kebohongan. Selamat datang di Dokumen Rahasia. Kisah ini menjadi kisah kedua dari segmen ini. Nah, yang kemarin kita menceritakan terkait kampung gaib yang ada di Kota Palu, yaitu Wentira. Jadi, tanpa perlu berlama-lama, mari kita langsung masuk ke kisah yang kedua, yaitu Misteri Buaya Palu. Kisah ini berasal dari Kota Palu, Sulawesi Tengah. Kota yang diapit oleh teluk dan pegunungan, di mana di tempat tersebut dikenal sebagai populasi dari si hewan itu, yaitu buaya. Bagi sebagian warga sekitar, terutama di bagian Sungai Palu dan Teluk Palu, dalam cerita turun-temurun yang berada di warga sekitar, buaya ini tidak dianggap sebagai predator, tetapi buaya ini juga dirasa menjadi sebuah tanda bahwa Kota Palu itu masih dijaga oleh roh leluhurnya. Maka dari itu, buaya ini tidak akan menyerang warganya, melainkan mereka akan menjaga jika mereka tidak melanggar aturannya. Apa yang dimaksud dengan melanggar aturannya itu? Seperti membuang sampah sembarangan, apalagi membuang atau mencemari sungai yang ada di Palu. Secara ilmiah, Kota Palu memang dianggap sebagai tempat atau populasi yang banyak buaya muaranya. Namun, dari fakta ilmiah tersebut tidak menutup kemungkinan juga ada mitos yang hidup di sana, bahwa si buaya ini bukan hanya predator, tetapi itu adalah simbol keseimbangan antara manusia dan alam. Nah, menurut kalian, kalian percayanya ini sebagai mitos atau fakta, atau mungkin hanya cerita rakyat biasa? Karena yang biasa dikatakan oleh warga sekitar adalah jangan kalian membuang sampah sembarangan agar mereka tidak merasa terganggu ekosistemnya. Makanya warga sekitar mempercayai bahwa si buaya ini bukan hanya predator. Langsung saja kita masuk ke kisah intinya, yaitu kisah legend atau yang menjadi ciri khas dari cerita Kota Palu, yaitu buaya berkalung ban. Nah, pada tahun 2016, warga Palu digemparkan dengan kemunculan buaya berkalung ban. Ya, kalian tidak salah dengar, itu memang betul-betul buaya yang berkalung ban sepeda motor. Kenapa dia muncul dengan berkalung ban motor? Kita tidak tahu sampai sekarang faktanya kenapa. Tetapi tidak sedikit dari warga atau orang-orang dari luar Palu yang mencoba melepaskan ban tersebut dari leher si buaya. Karena warga dan orang-orang Palu yang tahu kisah ini tuh kasihan sama si buaya tersebut yang sudah bertahun-tahun berkalung ban. Sampai dia berkembang biak menjadi besar pun tetap itu ban ada di lehernya. Jadi kalian bisa bayangin gak sih, kayak sakit si buaya itu kesana kemari sama ban di lehernya. Nah, seperti yang saya bilang tadi, tidak sedikit dari warga Palu, bahkan warga dari luar Palu yang mencoba ingin melepaskan ban tersebut dari si leher buaya. Ada salah satu orang yang dikenal dari luar Palu, yaitu si Panji Petualang, yang mencoba melepaskan ban tersebut dari leher si buayanya. Bahkan sampai BKSDA Sulteng pun mencoba melepaskan ban tersebut dengan melakukan sayembara siapa yang bisa melepaskan ban tersebut dari si buaya itu. Sampai akhirnya di tahun 2022 ada warga yang mencoba melepaskan ban tersebut dari buayanya. Tetapi
fun fact-nya, warga tersebut bukan warga asli Palu, melainkan warga yang berasal dari luar Palu. Ia mencoba melepaskan ban tersebut dari leher si buaya dengan cara mengikat tali yang talinya itu diikat di pohon atau kayu besar yang ada di sekitar sungai. Terus si tali itu dipasangkan umpan di ujungnya agar ketika buayanya memakan umpan tersebut, buayanya akan ditarik sama warga yang berada di sekitar situ. Nah, biasa umpan yang dipakai itu daging ayam atau merpati. Tetapi tidak hanya sekali cara tersebut dilakukan dan tidak berhasil juga. Sampai pada akhirnya cara tersebut dilakukan kembali dan berhasil dengan cara mereka menarik si buaya tersebut dan menggergaji ban tersebut yang ada di leher buaya itu. Cara itu tidak hanya dilakukan seorang diri sama si warga itu, tetapi dibantu oleh warga sekitar. Bagi sebagian warga, simbol buaya berkalung ban ini tidak hanya muncul sebagai kebetulan saja, tetapi ini juga bisa menjadi peringatan bahwa warga yang ada di sekitar Palu ataupun warga lain itu tidak boleh membuang sampah sembarangan. Karena sampai saat ini, yang saya bilang tadi, faktanya kita belum tahu kenapa si buaya ini bisa berkalung ban. Entah mungkin karena kecerobohan warga membuang sampah ke laut, atau memang ada yang sengaja memasangkan si ban itu ke lehernya buaya. Nah, mitos atau fakta selanjutnya muncul ketika setelah terjadinya gempa besar yang ada di Kota Palu pada tahun 2018. Nah, kemunculan buaya itu terjadi ketika warga melihat seekor atau betuk besar yang ada di Teluk Palu. Mereka mempercayai bahwa buaya itu bukan hanya datang untuk memperlihatkan diri, tetapi ada pertanda bahwa mereka itu ingin memakan atau menelan arwah atau manusia yang tidak dimakamkan dengan layak. Karena yang seperti kita ketahui, pada saat terjadinya gempa dan tsunami yang terjadi bencana kemarin, itu tidak sedikit dari warga Kota Palu yang tidak dievakuasi dengan baik. Lalu cerita selanjutnya itu terjadi ketika beberapa jam sebelum bencana itu terjadi. Mereka menyaksikan bahwa ada cahaya atau kilauan putih yang berasal dari tengah-tengah permukaan Teluk Palu. Awalnya mereka kira bahwa itu hanya sebuah petir atau kilat biasa, tetapi ternyata setelah kemunculan sosok itu mereka baru mengetahui bahwa ternyata buaya putih itu bukan hanya datang untuk menakut-nakuti, melainkan memberikan pertanda bahwa beberapa saat lagi atau beberapa waktu lagi Kota Palu akan didatangkan bencana besar. Dan ternyata seperti yang kita ketahui, terjadilah bencana tersebut, yaitu gempa dan tsunami. Dari tragedi-tragedi yang sudah saya ceritakan tadi, saya bisa mengambil dua pesan, yaitu yang pertama, dari dunia nyata memang semestinya kita sudah harus menjaga lingkungan kita, termasuk lingkungan yang ada di sungai. Karena mau tidak mau memang kita harus menjaganya. Di sisi lain, selain untuk si buayanya ini, kita juga memang harus menjaga lingkungan air. Karena mau tidak mau memang kalau kita tidak menjaga, akibatnya akan kita sendiri yang merasakan, seperti banjir atau mungkin ada juga akibatnya dengan tsunami tadi. Lalu yang kedua itu terkait hal tak kasat mata yang mungkin mau tidak mau kita percaya, tapi kita bisa tidak percaya, tapi kita bisa menghormati dan menghargai penghuni-penghuni yang ada di Teluk Palu atau di Sungai Palu tadi. Karena mau bagaimanapun kisahnya, kita tetap harus saling menghormati dan menghargai yang ada di darat maupun yang di air. Inilah catatan kedua dari dokumen rahasia sosok buaya muara yang ada di Kota Palu. Menurut kalian bagaimana nih soal cerita atau kisah buaya yang ada di Kota Palu? Mungkin kalian ada kisah lain atau cerita mitos lain tentang si buaya Palu ini? Boleh tulis di kolom komentar ya.